Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Adet Musli dengan NIM 415190101007 dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar satu saya dengan mata kuliah penulisan karya ilmiah yang diampu oleh Ibu Vina Ayumi, Eskom Mkom. Nah, langsung saja saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengenalan fitur Mendeley. Tetapi sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih aplikasi dari Mendeley itu. Jadi Mendeley itu adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian. Nah, jadi aplikasi Mendeley itu dibuat untuk membuat citasi atau daftar pustaka. Jadi memudahkan kita dalam membuat skripsi atau tugas akhir bagi mahasiswa. Oke, kita langsung ke tutorial pengenalan fitur Mendeley. Tapi sebelum itu, kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi Mendeley-nya. Nah, kalian dapat mendownload aplikasi Mendeley di link yang sudah saya sediakan di deskripsi nanti. Nah, di sana terdapat opsi selain Windows, yakni macOS dan Linux. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika mempunyai laptop selain menggunakan OS Windows. Nah, setelah kalian mendownload aplikasi Mendeley, kalian lakukan instalasi pada aplikasi tersebut dan ikuti langkah-langkahnya. Nah, setelah itu, sebelum kalian bisa menggunakan aplikasi Mendeley tersebut, kalian diharuskan untuk meregistrasi akun kalian untuk membuka aplikasi Mendeley tersebut. Jika kalian sudah memiliki akun Mendeley tersebut, kalian baru dapat login pada aplikasi Mendeley, seperti yang saya lakukan. Nah, di sini sudah tampil aplikasi dari Mendeley tersebut. Nah, jika kita sudah mendownload dan melakukan instalasi, kita langsung dapat menjelaskan pengenalan fitur-fitur dari aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai fungsi dari add files. Jadi di add file tersebut ini, kita dapat mengupload jurnal atau artikel untuk kita taruh di library Mendeley. Saya akan contohkan. Pertama, kita klik add file. Nah, lalu kita klik jurnal yang kita ingin upload, lalu klik open. Lalu akan muncul di sebelah sini. Lalu untuk pengenalan fitur selanjutnya, kita akan membuat folder. Folder ini membuat create folder sangat mudah. Kalian bisa mengklik simbol pada di sini create a new folder atau langsung membuat atau klik 2 kali pada sini. Oke, kita akan coba. Jadi kita ingin membuat yang bernama pre-processing. Ini bebas ya, kalian dapat membuatnya dengan nama kalian sendiri. Pre-processing text. Lalu setelah jadi akan muncul folder dengan nama yang kita sudah buat. Nah, pengenalan fitur selanjutnya kita akan menggunakan fitur yang bernama add folder. Di sini berfungsi untuk mengupload satu folder yang berisi jurnal-jurnal atau file yang berisikan di dalam folder tersebut. Jadi kita tidak perlu repot untuk mengupload satu-satu karena itu membuat repot ya atau lama. Jadi kita akan contohkan. Pertama kita langsung add folder saja. Di sini saya sudah mempunyai satu folder yang berisi jurnal tentang yang sudah saya buat. Lalu ke NFP. Nah, di sini saya sudah membuat namanya pre-processing text. Jadi kita klik saja foldernya, lalu klik OK, lalu akan tampil seperti ini. Nah, cukup mudah bukan untuk membuat create folder dan fitur add folder. Selanjutnya, bagaimana kita melihat detail pada jurnal tersebut? Sebenarnya ini cukup mudah dikarenakan untuk melihat detail kita hanya yang pertama kita harus mengupload dulu, lalu kita tinggal klik pada jurnal yang sudah kita upload, lalu terdapat di bagian kanan muncul detail dari jurnal tersebut yang berisikan ada judul, ada author atau pembuatnya, lalu ada abstract, text, author keywords, publisher, URL,
dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah memudahkan sekali ya bagi kita yang ingin membuat tugas akhir atau skripsi. Lalu, untuk pengenalan fitur selanjutnya, saya akan membuat citasi atau kutipan yang kita ambil dari jurnal tersebut. Contoh, kita sudah membuat salah satu file Word yang berisikan pengertian pra-pemrosesan teks. Nah, di sini saat saya ingin membuat citasi, saya klik insert citation. Nah, kalian bisa mengklikkan author di sini atau langsung ke go to Mendeley. Nah, di sini kalian cari jurnal yang tadi kalian buat atau mengambil kutipan pada Word kalian. Kita cari tadi kita mengambilnya dari jurnal mana. Bentar, kita cari dulu di jurnalnya. Nah, oke, kalau kita sudah ketemu. Nah, jika sudah ketemu, kita klik pada ini sekali saja, lalu kita klik menu Site atau Sheet. Oke, kita klik. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Ini citasi yang sudah kita buat. Nah, cukup mudah bukan untuk membuat citasi ini, tapi ingat, perlu diingat. Kita jika ingin membuat citasi, kita harus mengupload file atau jurnal yang kita sudah ambil kutipannya dari jurnal tersebut. Begitu. Nah, yang selanjutnya kita akan lanjut ke pengenalan fitur untuk membuat daftar pustaka. Salah satu fitur ini juga cukup mudah. Yang pertama, kalian lihat di menu reference. Nah, ini juga dekat ya dengan fitur insert citation. Jadi kalian cari insert bibliografi. Kalian klikkan di sini. Di sini lalu kita buat insert bibliografi dan langsung muncul. Nah, mengapa ini langsung muncul? Dikarenakan kita membuat satu citasi, kita sudah membuat satu citasi yang kita gunakan. Seperti itu. Jika kalian membuat di dua jurnal yang berbeda, atau mengambil dari dua jurnal yang berbeda, kalian langsung muncul nanti dua daftar pustaka dengan jurnal yang berbeda. Seperti itu. Jadi intinya, sebelum kita membuat daftar pustaka, kita harus membuat citasinya terlebih dahulu. Agar aplikasi Mendeley juga mengetahui jurnal mana yang kita gunakan. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir kita akan pengenalan fitur terakhir, yakni penggunaan Mendeley Online. Mendeley Online ini juga cukup mudah ya teman-teman. Yang pertama yang kalian harus lakukan adalah mendownload Mendeley Web Importer di Chrome Web Store kalian. Lalu setelah kalian mendownloadnya, kalian dapat melihat extension yang sudah digunakan di sini. Nah, jika sudah aktif, akan muncul di sebelah sini, teman-teman. Jika sudah aktif, kita langsung cari jurnal yang kita ingin gunakan. Jadi, fungsi dari Mendeley Web Importer ini, jadi mencari jurnal. Jika kalian tidak ingin mendownload jurnal, kalian dapat menggunakan Mendeley Web Importer ini untuk memasukkan jurnal online ke dalam library di Mendeley. Nah, di sini saya sudah membuat salah satu contoh. Di sini berjudul implementasi algoritma long short term memory atau LSTM untuk mendeteksi ujaran kebencian atau hate speech pada kasus Pilpres 2019. Nah, cukup mudah. Kalian tinggal mengklikkan tadi dari sini tombol extension, lalu pilih Mendeley Web Importer, lalu akan muncul menu seperti ini. Nah, jika sudah, kalian klik centang pada ini, lalu add to Mendeley. Nah, jika sudah, kita cek kembali pada aplikasi Mendeley, lalu kita synchronize atau refresh, lalu nanti akan muncul judul yang sudah kita, atau mohon maaf, jurnal yang sudah kita masukkan dari jurnal yang kita cari di internet. Seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat dari recently added atau yang kita terakhir download. Nah, sudah tampil di sini. Kita download tadi jam 11.30. Nah, ini sudah tampil ya teman-teman ya. Nah, tetapi kekurangan dari Mendeley Web Importer ini bagi yang menggunakan aplikasi Mendeley Desktop, jadi di sini cuma tampil judul dan URL-nya saja.
Jika kalian langsung ingin mempunyai detail langsung dari jurnal ini yang kita gunakan dari Mendeley Web Import ya, kalian dapat menggunakan aplikasi Mendeley Reference. Karena Mendeley Reference itu merupakan aplikasi yang berbasis cloud. Jadi, jika kita menggunakan Mendeley Web Importer pada aplikasi Mendeley Reference, kalian akan itu langsung muncul detail-detail yang seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia langsung muncul seperti dari author, abstrak, dan sudah cukup lengkap ya seperti itu. Nah jadi sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri pengenalan fitur Mendeley pada malam hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.